Om Sune, halo, apa kabar Halo, Om? halo. Hari ini kita mau kemana Om? Hari ini kita ke Lisyuk. Oke, Lesyuk. Apa yang kita lakukan di sana Om? Lisyuk meninjau tempat Biara Karmel dari tempat Santa Teresa Lisyuk, lalu ke Basilik. Iya. Di situ ada misa, lalu melihat Basilik. Misa itu diadakan oleh gereja itu atau kita sendiri? Kita Om? sendiri pakai Oke. bahasa Indonesia. Dipimpin oleh Romo yang ikut. Romo Ya. yang pimpin kita. Di kriptenya nanti. Oke. Om. Jam setengah 6 misalnya. Sudah berapa lama ini berjalan Om, perjalanan rohani ini? Oh, perjalanan rohani sudah mulai dari 91 kalau Lourdes. Artinya Om masih muda ya? Masih muda. Karena dari awal pasti Om Tapi yang... nggak selalu saya ya. Oke Om. Karena kalau dibutuhkan ya saya jalan lagi. Tapi kalau enggak ya sudah berganti-ganti kan pengurusnya selalu. Oke. Ya, oke dah. Oke Om, Ya, kita mari. lanjut ya Om. Yuk. Masih bisa naik sepeda. Mohon perhatian, jadi supaya yang di depan nanti turunnya dari depan, yang di belakang dari tengah supaya lebih cepat. Saya sekarang berada di depan Kapel Karmel di Lisieux, Prancis. Kapel ini dibangun tahun 1840, di mana Santa Teresa sudah mendiami tempat ini sejak umur 15 tahun. Di halaman Biara Karmel ada patung Santa Teresa yang menyambut peziarah dan selalu memegang bunga segar, The Little Flower of Jesus. Santa Teresa dikenal di dunia karena dari umur 10 tahun telah menjalani hidupnya sebagai biarawati, yaitu pada tahun 1888 hingga dia wafat tahun 1897. Dan di sini Carmel of Lisieux bukanlah disebut museum, melainkan Memorial Santa Teresa. Di sini tempat kehidupan, keheningan dan doa komunitas dari peziarah-peziarah yang datang mengunjungi tempat ini. Di ruangan ini, ruangan pameran ini, kita bisa menelusuri kembali kehidupan Teresa masa yang lalu. Bagian dalam ruangan ini kita dapat melihat riwayat geografis keluarga dan sejarah Teresa Martin. Tempat ini terdapat buku dan surat-surat tentang kisah jiwa dan berbagai tulisan Teresa tentang kepercayaan, cinta, dan kepeduliannya terhadap penderitaan manusia. Galeri yang panjang ini terdapat X-Food. Ini adalah sebagai tanda pengakuan, penghargaan, ucapan syukur kepada Tuhan dan juga kepada Santa Teresa atas karunia yang sudah diterima.
Dan yang ini kita temukan presentasi kehidupan biara Karmel seperti baju, sepatu, dan peralatan yang lainnya yang ada di dalam Ordo Karmel. Ini adalah kapel kecil Karmel, dibangun pada tahun 1840 dan diperbesar tahun 1923 untuk menampung para peziarah yang kian bertambah. Di kapel ini terdapat juga relik Santa Teresa disimpan dalam peti emas. Relik adalah peninggalan barang-barang atau jasad dari orang yang sudah dinyatakan kudus oleh magisterium gereja. Relik Santa Teresa dibuat untuk memperingati 100 tahun wafatnya, yaitu tahun 1997. Terbuat dari kayu keras dari Amerika Selatan dan dicelupkan ke dalam emas. Dan sekarang kami sudah berada di Basilik Santa Teresa. Kami akan mengadakan misa yang akan dipimpin oleh pastor yang ikut bersama kami, yaitu Pastor Ricky. Dan sekarang kami sudah berada di dalam kripta. Kripta adalah kapel yang berada di bawah tanah. Dan yang di sebelah kanan ini adalah relik dari Santo Louis Marty dan Marie Asilie-Guérin, orang tua dari Santa Teresa yang dikanonisasi pada tahun 2015 oleh Paus Fransiskus. Bukan hanya karena kelima anak perempuan mereka menjadi biarawati, akan tetapi selama hidup mereka mempraktekkan pelayanan Kristiani. Ada 5 mosaik yang sangat penting di sini yang memiliki tahapan dalam kehidupan Teresa. Pertama adalah baptisan Teresa pada tanggal 4 Januari 1873. Yang kedua adalah menerima komuni pertama pada tanggal 8 Mei 1884. Yang ketiga, penyembuhan secara ajaib pada hari raya Pantekosta 8 September 1883. Yang keempat adalah ketika Teresa diterima di biara Karmel pada tanggal 8 September 1890. Dan yang terakhir adalah kematian Teresa pada tanggal 30 September 1897. Ketika itu Teresa berumur 24 tahun.
Doa itu memungkinkan kita untuk kembali bangkit dan naik semangat. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama Setelah misa kami akan naik ke atas Basilik Santa Teresa. Basilika ini dibuat untuk menghormati Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus tak lama setelah kanonisasinya. Basilika ini dibangun pada awal abad ke-20 dengan luas area 4.500 meter persegi dengan tinggi kubah 95 meter. Dan di sini menampung 4.000 orang duduk. Kesannya megah dengan kubah yang tinggi, ditutupi dengan mosaik dan kaca patre.